Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang Docker container. Sekarang kita akan coba share, kita akan coba belajar tentang Kubernetes. Apa itu Kubernetes? Yaitu aplikasi berbasis open source yang digunakan untuk memanajemen atau pengelolaan aplikasi berbasis kontainer. Juga untuk scaling dan deployment secara otomatis. Kemudian perbedaannya antara Docker dengan Kubernetes. Nah, di Docker itu biasanya kita gunakan untuk nge-build sebuah image yang kita package, kemudian nanti ketika dibutuhkan kita akan running dalam bentuk kontainer. Sedangkan Kubernetes itu adalah tools yang digunakan untuk mengelola banyak kontainer, juga untuk mengotomatisasi kontainer dalam skala yang besar. Jadi nantinya kenyataannya bahwa kita akan dihadapkan banyaknya multiple container atau multiple nodes, sehingga dibutuhkan sebuah tools yang mampu untuk mengolah semua kontainer tersebut. Nah, yang sering digunakan itu biasanya adalah Kubernetes. Kemudian arsitektur dari Kubernetes. Nah, di dalam Kubernetes satu eh, satu bagian ini disebut sebagai Kubernetes cluster. Yang pertama terdiri dari Kubernetes master atau yang biasa kita sebut sebagai master node. Kemudian ada worker node di sini atau biasa disebut juga Kubernetes minion. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Pada Kubernetes master ada Kube Control Manager, Cloud Control Manager, Kube API Server, etcd, Kube Scheduler. Kemudian pada Workernet juga ada Kubelet dan Kube Proxy. Ya, kita akan coba jelaskan satu-satu fungsi-fungsinya. Oke, pada master node itu dia adalah server yang fungsinya untuk mengatur semua operasi cluster. Komponennya itu terdiri dari Kube Control Manager, Cloud Control Manager. Ini fungsinya sama untuk mengontrol atau memonitor Kubernetes cluster. Bedanya kalau kita lihat dari arsitektur, Kube Controller Manager ini fungsinya untuk mengatur worker node dalam satu jaringan atau misalkan dalam satu data center. Sedangkan Cloud Control Manager itu fungsinya untuk memonitor worker node di luar dari apa istilahnya eksternal network di cloud misalkan. Kemudian juga ada Kube API Server. Ini fungsinya adalah untuk komunikasi atau interaksi antara si developer ke Kubernetes cluster. Selanjutnya, Kube Scheduler fungsinya adalah untuk mengeksekusi Kubernetes untuk melakukan deploy dan menginstal ke node tertentu. Selanjutnya ada etcd, fungsinya ada sebagai database untuk menyimpan data Kubernetes cluster. Itu pada master node. Kemudian pada worker node itu ada komponennya yang pertama kubelet. Untuk worker node ini dia adalah fungsi untuk menjalankan proses dari master node melalui kubelet dan kube proxy. Nah, kubelet ini tiap worker node itu tiap node itu pasti ada kubelet. Fungsinya untuk memastikan bahwa aplikasi bisa dijalankan. Kemudian kube proxy ini ke bagian fungsinya untuk role jaringan, memastikan bahwa apa namanya sesuai dengan kontainer yang dituju, di forward ke kontainer yang dituju sesuai dengan role jaringannya. Kemudian ada container runtime, ini fungsinya sebagai container manager
bertanggung jawab untuk menjalankan kontainer. Yang biasa kita gunakan seperti Docker. Selanjutnya ada Docker image. Ini file konfigurasi dari Docker yang akan dibuat menjadi sebuah kontainer. Seperti itu. Itu adalah bagian-bagian komponen-komponen dari worker node. Selanjutnya ini adalah alur kerja dari Kubernetes. Nah, dari developer ini biasanya kita menyiapkan sebuah file konfigurasi, biasanya dalam format YAML atau JSON. Nah, di file ini kita biasanya mendefinisikan image apa yang akan dijalankan, kemudian berapa node yang akan dibuat, terus seperti thresholdnya juga, kapan scalingnya, sampai mencapai berapa threshold, kemudian juga berapa memori yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, setelah itu konfigurasi file ini kemudian akan diteruskan, akan dikirimkan ke master node. Nah, cara agar si developer bisa berinteraksi dengan master node ini menggunakan sebuah API tadi, melalui API Kube API server tadi. Nah, selanjutnya dari master node ini maka akan didistribusikan file konfigurasi ini ke tiap-tiap worker node melalui kubelet dan kube proxy tadi. Seperti itu. Sekian penjelasan singkat tentang Kubernetes. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.